Assalamualaikum. Hai Mams, kegiatan aku di pagi hari ini dimulai jam 6 pagi. Aku mau langsung masak aja ya Mams, mumpung anak aku masih tidur dan Pak suami tuh lagi jogging. Jadi nanti pulang dari jogging itu mau langsung sarapan. Di sini aku mau masak menu yang sederhana aja, yaitu sayur bayam, jagung dan ampela goreng. Karena lagi ada ampela di freezer, jadi atinya tuh dipakai buat bikin empasi anak aku Mams. Jadi ampelanya kan gak kepake, jadi mau aku goreng aja pakai bumbu racik yang simple aja Mams. Di sini aku mau cuci ampelanya lagi ya Mams. Sebenarnya ampelanya itu udah dicuci sebelum dimasukin ke freezer, tapi biar lebih afdol aja jadi mau aku cuci lagi. Awal-awal aku menikah itu sama sekali nggak bisa masak, boro-boro masak, cuci ayam aja tuh aku geli banget Mams. Tapi sekarang tuh alhamdulillah sedikit-sedikit udah bisa masak. Ya walaupun masak-masak menu sederhana kayak gini. Hari ini kan aku masak cuman sayur bening pakai jagung dan ampelanya mau diungkep Mams. Ini ampelanya aku pakai bumbu racik ayam goreng, dipakainya setengah aja karena ampelanya itu sedikit dan aku mau tambahin penyedap rasa dan ditambahin juga daun salam supaya wangi ya Mams. Karena aku melakukan semua pekerjaan rumah tangga itu karena cinta. Dari cinta aku jadi harus belajar masak, belajar beres-beres rumah supaya tetap rapi. Masya Allah banget ya Mams, kita nih ibu-ibu padahal sekolah aja udah lulus, tapi tetap aja ya harus banyak belajarnya. Bukan cuma belajar masak, aku juga belajar cara budgeting Mams, atau mengelola gaji Pak suami supaya bisa cukup sampai sebulan. Pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya bukan kewajiban seorang istri aja ya Mams, tapi juga tugasnya berdua, jadi tugasnya Pak suami juga. Dalam kehidupan rumah tangga, tentunya suami dan istri memiliki peran masing-masing ya. Nah, perbedaan peran tersebut yang membuat kehidupan keduanya harmonis, dimana yang mulanya perempuan ditanggung oleh ayah kita, dan pasca menikah kita akan berpindah menjadi tanggung jawabnya suami. Nah, di video kali ini aku mau membahas lagi motivasi ibu rumah tangga yang gak kalah penting nih Mams, yaitu cara panen pahala di dalam rumah ala ibu rumah tangga. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memenuhi kewajiban kita sebagai istri setelah menikah. Dalam kehidupan pernikahan, seorang istri termasuk aku sendiri memiliki kewajiban besar kepada suami, yaitu mentaati perintahnya sebagai keutamaan untuk salah satu jaminan masuk surga. Jadi kewajiban seorang istri setelah menikah yaitu yang pertama, taat kepada suami. Contohnya nih ya, ketika terdapat sebuah keadaan di mana seorang istri yang memiliki kelebihan pada finansial dibandingkan dengan suami, tapi bukan berarti ia tidak harus mentaati suami. Karena bagaimanapun suami merupakan kepala keluarga yang nantinya harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Dan cara mentaati suami itu seperti ketika suami menyuruh kita untuk masak, kita harus taat. Ketika suami menyuruh kita untuk tetap di rumah, kita pun juga taat ya Mams. Dan tentunya suami juga harus bersyukur dan berterima kasih atas apa yang kita kerjakan. Kewajiban seorang istri setelah menikah itu yang selanjutnya adalah bermuka manis dan menyenangkan. Sebaik-baiknya perempuan adalah seorang perempuan yang apabila suaminya melihat, suami merasa gembira. Tapi faktanya memang agak susah ya Mams. Terutama buat aku yang punya anak kecil, bisa mandi sehari sekali aja tuh udah alhamdulillah banget. Karena biasanya tuh kalau mau mandi atau ditinggal sebentar aja tuh udah langsung nangis Mams, suka langsung diikutin gitu ke kamar mandi. Apalagi dengan pekerjaan ibu rumah tangga 24 jam non-stop, tapi tetap aja masih kurang ya Mams. Di rumah sehari-hari selalu pakai daster yang tipis dan robek, semakin tipis semakin adem, bener nggak Mams? Nah, kenapa sih kita tuh harus bermuka manis dan menyenangkan di depan suami? Karena udah menjadi fitrahnya perempuan Mams, memiliki sifat lemah lembut. Karena kita para perempuan tuh emosinya berubah-ubah ya Mams, sesuai dengan keadaan atau bisa mood swing.
Apalagi pas anaknya udah mulai rewel atau GTM, mulai deh rungsing, ngepasang muka manyun. Nah jangan sampai ya mams, ketika pak suami pulang kerja kita masih pasang muka rungsing atau cemberut. Kalau memang ada masalah lebih baik diobrolin aja ya mams. Tapi nanti ketika pak suaminya udah istirahat, udah makan, udah mandi, dan cari momen yang pas untuk diobrolin. Bermuka manis dan menyenangkan suami ini bisa berbeda-beda dalam setiap rumah tangga ya. Yang penting adalah suami merasa senang dan betah berlama-lama dengan kita mams. Selain bagian dari ibadah yang berpahala, bermuka manis di depan suami juga menjadi media untuk melakukan bonding dalam hubungan suami istri. Kewajiban seorang istri yang selanjutnya adalah menjaga harta dan kehormatan suami. Kewajiban istri dalam Islam yang ini bisa disesuaikan dengan pola rumah tangga ya. Biasanya uang gajian pak suami itu kan diserahkan kepada kita ya mams. Mungkin ada yang sepenuhnya diberikan atau ada juga yang dipegang sepenuhnya oleh suami. Tapi karena umumnya istri itu yang bertugas mengelola keuangan rumah tangga, maka hal itu juga termasuk menjaga harta bersama. Nah kita harus bisa nih mams mengelola keuangan dengan baik, dibelanjakan juga sesuai kebutuhan. Kita harus amanah ya dengan uang yang diberikan pak suami. Tentunya hal ini untuk menunjang perjalanan rumah tangga, sehingga dibutuhkan skill dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Perintah menjaga kehormatan suami ini dimaksudkan agar tidak mengundang fitnah dari orang lain yang akan menjadi aib keluarga ya mams. Menjaga kehormatan suami di sini misalnya istri tuh nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami, nggak boleh lelaki masuk ke dalam rumah saat suami nggak ada, atau juga tidak boleh ya membuka aib suami kepada orang lain, bahkan membicarakan kejelekannya kepada orang tua juga nggak boleh ya mams. Cukup kita aja yang tahu. Kewajiban seorang istri yang terakhir adalah menghindari murka dan mencari ridhonya suami. Ridho suami itu akan menjadi salah satu jalan masuk surga untuk kita ya. Hal ini bisa didapat dengan melakukan hal-hal yang disenangi suami, bisa meringankan tugasnya dan mendengarkan masalah suami mams, atau memberi solusi kalau diminta. Peka juga ya terhadap kebutuhan suami dan selalu membuat rumah yang nyaman ya. Sebab jika suami murka, maka istri bukan hanya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, tapi juga akan mengancam keutuhan rumah tangga. Menjaga hati suami adalah hal yang terpenting banget mams. Dan salah satunya bisa dijaga dengan komunikasi yang baik. Jadi kalau mams punya masalah lebih baik diobrolin aja ya mams. Jangan pakai kode-kode, karena pak suami tuh nggak akan ngerti dan nggak akan peka juga terhadap kode-kode kita. Aku kan awal-awal tuh ya, awal-awal nikah suka kode-kodean gitu ya mams. Misalnya pengen dibantuin cuci piring tuh klotrak-klotrak gitu ya di dapur berisik. Nah maksudnya tuh biar kedengeran gitu kalau aku tuh lagi sibuk di dapur, ya ditolongin gitu loh ya. Tapi yang nggak ngerti-ngerti juga, akhirnya malah bikin makin sebel. Dan pak suami pun bilang, katanya kalau memang kita butuh bantuan, ya aku gitu misalnya butuh bantuan itu, ya diobrolin aja dengan baik, komunikasinya harus baik. Karena kalau cuma dikode-kode itu nggak akan ngerti ya mams. Tapi tetap ya, kalau kita mau minta bantuan kepada pak suami itu di waktu yang pas suami misalnya lagi santai gitu ya. Jangan sampai pas baru pulang kerja kita minta bantuan, kasihan kan mams. Semangat ya mams untuk mendapatkan pahala dari rumah. Insya Allah proses yang udah kita usahakan untuk keluarga itu satu persatu terselip pahalanya. Nah udah beres masak, sayur bayamnya udah jadi, dan ampelai gorengnya juga udah mateng. Ini kan biasa ya mams, beres masak tuh langsung numpuk deh cucian. Nah biar nggak dinanti-nanti, jadi aku langsung aja mams ini eksekusi cucian piringnya. Mumpung masih ada tenaga juga. Karena nanti kalau makin dinanti-nanti malah jadi makin malas ya mams, akhirnya malah kelupaan deh nggak cuci piring. Dan ini juga aku hampir-hampir aja kelupaan nggak masak nasi mams. Kenapa ya, ibu-ibu tuh kalau masakannya udah beres, terus pekerjaan rumah tangganya udah rapi, dan selalu kelupaan masak nasi. Ini juga aku nih hampir aja lupa, tapi emang masih ada sih sisa nasi sedikit.
Cuman biar anget aja, nanti pas pak suami makan tuh nasinya baru. Makanya nih Mams, aku masak nasi dulu. Oh iya, kira-kira Mams udah nentuin belum nih untuk menu masakan hari ini? Masak yang simpel-simpel juga enak kok Mams, kayak aku gini nih. Ini sih mode cepat aja ya, masak sayur bening dan ampela tuh, karena cuma dicemplung-cemplung doang kan. Terus ampelanya juga cuma pakai racik. Semangat ya Mams masak untuk keluarganya. Karena masak juga dapat pahala loh Mams. Di situ kita ada proses motong-motongnya, terus menyajikan makanan yang enak untuk keluarga. Nah, sekarang aku mau nyiapin sarapan dulu untuk pak suami ya Mams. Ini aku mau plating sayur bayamnya, mau aku pindahin ke mangkok biar pak suami tuh makannya tinggal ambil-ambil aja ya Mams. Sebenarnya pak suami tuh belum pulang, cuman ini biar nanti pas datang ke rumah tuh kayak enak gitu ya, udah disajiin makanannya anget dan nasi juga udah mateng. Oke, segitu dulu aja ya Mam sharing aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.